machine on the lift. You know, one of you. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RZL Stories akan menceritakan alur film berjudul Logan Lucky. Di sebuah daerah tambang di West Virginia, hidup dua orang bersaudara dengan nasib kurang beruntung, Jimmy Logan dan Clyde Logan. Jimmy, mantan atlet football yang cedera baru saja kehilangan pekerjaan, sementara Clyde, veteran perang yang kehilangan satu tangan, menghabiskan hari-harinya menjaga bar kecil yang sepi. Suatu hari, setelah dipecat dari pekerjaannya, Jimmy menyadari sesuatu. Di bawah sirkuit balap NASCAR, Charlotte Motor Speedway, mengalir sistem pipa pneumatik yang membawa uang tunai dalam jumlah luar biasa setiap minggu. Celah itu membuka peluang gila, sebuah pencurian yang sangat mustahil dilakukan, dan rencana pencurian dari Logan bersaudara pun dimulai. Jimmy Logan adalah seorang kuli bangunan yang telah bercerai dengan istrinya. Dia memiliki seorang putri bernama Sadie Logan. Namun, hak asuh Sadie jatuh ke tangan ibunya. Walaupun begitu, Jimmy sering mengunjungi Sadie dan menghabiskan waktu bersama putri semata wayangnya itu. Mereka selalu menyanyikan lagu favorit Jimmy. Saat ini, Jimmy bekerja sebagai kuli bangunan dalam pembangunan sebuah sirkuit balapan. Namun ketika sedang sibuk bekerja membuat terowongan bawah tanah, Jimmy tiba-tiba dipanggil oleh mandornya. Setelah Jimmy bertemu dengan mandornya itu, ternyata tiba-tiba dia dipecat. Jimmy sempat memprotes, namun atasannya itu menjelaskan bahwa pemecatan ini berkaitan dengan klaim asuransi Jimmy yang bermasalah. Hal itu pun membuat Jimmy marah, namun mau tidak mau, ia harus menerima konsekuensi itu. Setelah kembali dari tempat kerjanya, Jimmy pergi ke salon adiknya, Melly Logan. Dari situ, Melly bercerita bahwa Jimmy telah melewatkan pentas menari anaknya, dan Melly kecewa kepada Jimmy karena ponsel Jimmy tidak bisa dihubungi. Ternyata, selama ini ponsel Jimmy telah mati karena dia tidak bisa membayarkan tagihannya. Usai dari salon Melly, Jimmy pergi ke rumah mantan istrinya untuk menemui anaknya. Sebelum Jimmy berniat untuk mengajak anaknya itu membeli es krim, namun saat itu bertepatan dengan Sadie akan pergi bersama ayah tirinya. Setelah Sadie pergi, mantan istri Jimmy memberitahukan bahwa dia akan pindah bersama keluarga barunya itu. Hal itu menandakan bahwa Sadie juga akan ikut pindah. Dan mendengar berita ini, Jimmy merasa marah. Dia kemudian berniat menyewa pengacara untuk memenangkan hak asuh putrinya itu agar dia bisa terus bersama Sadie. Akan tetapi, berhubung dia baru saja dipecat, Jimmy harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang demi menggunakan jasa pengacara. Malam harinya, Jimmy pergi menemui adiknya, Clyde Logan, yang menjadi seorang barista di sebuah bar. Di depan dia bertemu dengan Earl, pelanggan setia bar tersebut. Jimmy berbincang dengan adiknya Clyde dan membahas kesialan keluarga Logan. Clyde memang selalu merasa pesimis dan menganggap keluarga mereka tidak pernah beruntung. Namun akhirnya, mereka justru berdebat membuat Jimmy memilih pergi ke toilet untuk mengurangi rasa kesalnya. Dan saat Jimmy ke toilet, rombongan tim dari perusahaan NASCAR datang. Max sebagai pemilik perusahaan itu terlihat terlalu banyak bicara sampai dia menghina fisik Clyde yang memakai tangan palsu. Akan tetapi, Clyde tidak menanggapi hinaan itu. Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai barista dan membuatkan minuman pesanan Max. Namun tiba-tiba Jimmy datang. Dia tidak terima mendengar adiknya dihina oleh orang asing. Apalagi tangan Clyde diamputasi karena dia pernah bertugas sebagai tentara di Irak. Dan tanpa ragu, dia pun langsung meninju orang sombong itu. Saat Jimmy sibuk adu jotos dengan Max, Clyde diam-diam keluar dari bar, kemudian membakar mobil Max. Tindakan Clyde ini membuat mobil Max membunyikan alarm otomatisnya, sehingga Max pun menghentikan pertengkarannya dengan Jimmy dan langsung berlari ke tempat parkir.
Melihat itu, Max pun langsung marah. Jimmy kemudian menyusul dari dalam bar, lalu meneriakkan bunga kol kepada Clyde. Bunga kol adalah kode dari Jimmy untuk melakukan tindakan kriminal. Ternyata, tindakan kriminal yang dimaksudkan oleh Jimmy adalah rencananya untuk merampok berangkas uang milik perusahaan NASCAR yang tersimpan di bawah sirkuit Charlotte. Jimmy pun menjelaskan bahwa sirkuit ini memiliki sistem perputaran uang yang unik. Ketika musim balapan tiba, segala bentuk transaksi yang menggunakan uang akan dikirim melalui pipa bawah tanah menuju ke brankas utama. Jimmy mengetahui letak pipa ini saat dia masih bekerja sebagai kuli bangunan di sana. Namun, untuk membongkar brankas utama, mereka masih membutuhkan bantuan orang lain, yaitu Joey Bank, seorang ahli perampokan brankas. Keesokan harinya, Jimmy dan Clyde menemui Joe di penjara. Saat ini, Joey Bank sedang dipenjara dengan sisa masa tahanan 5 bulan lagi. Maka dari itu, Jimmy dan Clyde memberinya tawaran pekerjaan ini, namun Joe menolak. Clyde pun tidak hilang akal. Dia menyebutkan rahasia Joe yang menyimpan uang di sudut halaman rumahnya dan telah diambil oleh adik iparnya. Alasan ini membuat Joe tertarik, apalagi ketika Jimmy menyebutkan bahwa brankas yang akan mereka rampok nilainya lebih dari uang simpanan Joe, sebanyak $97.000 atau senilai 1,5 miliar rupiah. Namun Joe tidak ingin bekerja sendiri. Dia meminta bantuan kedua adiknya untuk melancarkan aksi ini. Setelah menemui Joe, Logan bersaudara ini menemui kedua adik Joe. Mereka bilang mereka butuh bantuan. Namun adik Joe mengatakan bahwa jika bukan alasan moral, mereka tidak mau membantu karena mereka sudah bertaubat. Lalu Clyde menceritakan Melly yang pernah dilecehkan oleh asisten manajernya saat bekerja di sana. Dan cerita ini akhirnya membuat adik-adik Joe setuju untuk bergabung. Keesokan harinya, Clyde pun menjalankan tugasnya untuk menabrakkan mobil ke minimarket, sehingga dia diputuskan bersalah, kemudian divonis hukuman penjara selama 90 hari. Padahal alasan sesungguhnya Clyde masuk penjara adalah supaya bisa membantu Joe kabur dari sana tanpa ketahuan. Beberapa hari kemudian seperti biasa, Jimmy menghabiskan waktu bersama Sadie. Lalu tanpa sengaja, dia bertemu dengan Sylvia. Sylvia adalah dokter keliling yang bergerak untuk kemanusiaan. Dan ternyata dia merupakan adik kelas Jimmy saat SMA. Sylvia bercerita bahwa selama dia menjalankan misi kemanusiaannya ini, dia sering kekurangan uang untuk membeli kebutuhan medis. Hal ini membuat Jimmy tersentuh dan berniat untuk memberikan bantuan kepada Sylvia. Malam harinya, Melly menyiapkan banyak serangga berwarna. Serangga ini merupakan salah satu strategi Melly untuk mencari tahu di mana letak bank yang menjadi brankas utama yang terhubung dengan pipa bawah tanah. Esok harinya, giliran kedua adik Joe yang berbelanja untuk kebutuhan misi. Selain itu, mereka juga mengambil getah dari hutan sebagai bahan peledak sesuai dengan pesanan Joe, si ahli peretas brankas. Kemudian, tugas Jimmy adalah mencuri denah konstruksi pembangunan yang ada di kantor lamanya. Saat mengambil denah itu, tanpa sengaja, Jimmy bertemu dengan mandor yang dulu memecatnya. Sang mandor pun bilang bahwa pembangunan sudah hampir selesai, bahkan ada beberapa titik yang telah ditutup, namun masih ada beberapa kuli yang ada di sana, bertugas untuk memastikan bahwa renovasi sirkuit tidak mengganggu kompetisi balap mobil NASCAR. Berita dari mandor ini tidak mengubah rencana Jimmy secara keseluruhan. Dia hanya mengganti jadwal pelaksanaan misi mereka 1 minggu lebih cepat dari rencana. Setelah itu, Jimmy memberitahu Clyde yang ada di penjara agar adiknya bisa menyiapkan strategi keluar dari penjara bersama Joe. Selain memberitahu Clyde, Jimmy juga menceritakan perubahan jadwal ini kepada Melly. Melly pun bergerak cepat. Dia berencana memesan kue ulang tahun untuk melaksanakan misi selanjutnya. Pesanan kue dari Melly ini dikirim keesokan harinya. Melly sengaja mengirimkan kue ini untuk seorang bernama Glima. Namun kue itu dikirim secara anonim alias tanpa nama. Glima adalah salah satu pegawai yang bertanggung jawab dengan brankas utama perusahaan NASCAR. Setelah mengirimkan kue, Melly juga merusak mobil Glima untuk mengalihkan fokus Glima. Glima pun harus mengurus mobilnya terlebih dahulu, baru kembali ke kantor. Akan tetapi, saat Glima kembali ke kantor, brankas utama telah ditutup. Bahkan kue ulang tahunnya pun ikut terkunci di dalam brankas. Keesokan harinya, Glima masuk ke kantor seperti biasa. Namun saat brankas terbuka, betapa kagetnya Glima bahwa kue ulang tahunnya kemarin muncul banyak serangga. Oleh karena itu,
pihak bank menelepon pembasmi serangga, yaitu dari bank bersaudara. Bank bersaudara pun menuju ke berangkas utama, kemudian memberi kabar kepada Jimmy bahwa strategi Melly berhasil. Kemunculan serangga berwarna pink ke berangkas utama membuktikan bahwa pipa dari sirkuit Carlotte terhubung ke bank tersebut. Di dalam penjara, Joey Bank juga mulai merencanakan cara kaburnya. Dia meminta bantuan salah satu napi bernama Naman untuk membuat kerusuhan bersama napi lain, agar perhatian sipir bisa teralihkan, sehingga Joe bisa pergi dari sana tanpa tertangkap. Esok harinya, Joe dan Clyde pun mulai menjalankan misi dari peran dan posisinya masing-masing. Awalnya, Joe sama seperti para napi yang lain, yaitu keluar dari sel, kemudian sarapan. Akan tetapi, saat kepala sipir sedang keliling untuk mengawasi para napi, tiba-tiba Joe memuntahkan makanannya. Kepala sipir pun langsung marah dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Joe ke rumah sakit penjara. Saat di rumah sakit, Joe sempat berbicara dengan suster. Sang suster meminta Joe untuk beristirahat total. Lalu Joe izin pergi ke toilet. Sebelumnya, suster itu tidak mengizinkan dan menawarkan pispot. Namun di depan kamar Joe, ada Clyde yang sedang berpura-pura ngepel, kemudian menawarkan diri untuk mengantar Joe ke toilet. Akhirnya, suster itu pun mengizinkan Joe keluar dari kamar rawat bersama Clyde. Dan setelah sampai di toilet, Joe membuka celah yang terhubung dengan bagian belakang penjara. Mereka kabur dari sana dan menuju garasi. Saat sampai di garasi, Joe dan Clyde lantas menginap ke bawah mobil tahanan yang biasa pergi ke pom bensin. Begitu sampai di pom bensin, Joe dan Clyde keluar dari persembunyiannya. Kemudian dijemput oleh Melly yang sudah menunggu mereka menuju sirkuit Carlotte. Sementara itu, di penjara, Naman juga memulai aksinya. Dia pura-pura bertengkar dengan napi lain sehingga terjadi kekacauan. Kekacauan ini membuat kepala sipir mengunci semua pintu yang ada di penjara. Dia mengurung para napi di ruang makan. Dia tidak ingin melaporkan kejadian ini pada atasannya karena dia tidak ingin dicap tidak becus sebagai kepala sipir. Di tempat lain, bank bersaudara bertugas meledakkan menara seluler sehingga tidak ada yang bisa menggunakan kartu kredit di sirkuit. Ketika hari balapan, sirkuit itu memang sangat ramai. Perputaran uang di sana pun juga sangat cepat. Oleh karena itu, mesin kasir cepat penuh, sehingga pihak NASCAR akan mempercepat pengiriman uangnya melalui pipa bawah tanah. Setelah teman-temannya bergerak, Jimmy pun akhirnya bergerak. Dia pun pura-pura menjadi penonton dan masuk seperti biasa melalui pintu depan dan pemeriksaan keamanan. Akan tetapi, Jimmy tidak menuju tribun penonton. Dia justru menuju terowongan bawah tanah, berjalan mendekati pipa yang menjadi targetnya. Tidak lama kemudian, Clyde dan Joe juga sudah sampai di sirkuit. Dan tanpa banyak bicara, Joe dan Clyde menyamar sebagai kuli bangunan yang merenovasi sirkuit itu. Dengan santainya, Joe membeli permen jelly yang sebenarnya menjadi salah satu bahan peledak rakitannya. Dalam balapan ini, salah satu tim NASCAR memiliki pembalap andalannya yang bernama Dayton. Dayton adalah atlet yang sangat menjaga kebugaran fisiknya karena ia meyakini bahwa menjadi pembalap bukan semata-mata hanya karena kehebatan mesin mobilnya. Oleh karena itu, Dayton sangat memperhitungkan asupan nutrisi melalui makanan dan minuman yang masuk ke tubuhnya. Akan tetapi, saat menjelang balapan, Max sebagai bos NASCAR mendatangi Dayton dan memintanya untuk minum minuman energi. Sebelumnya, Dayton menolak karena dia tidak ingin makanan dan minuman sembarangan. Namun Max terus memaksanya, apalagi dia sedang berada di hadapan wartawan. Dan minuman itu adalah salah satu sponsor utama mereka. Dan akhirnya Dayton pun mengalah. Ia meminum minuman itu agar Max berhenti bicara. Dan ternyata hal ini berbuntut panjang. Dayton tidak bisa fokus dengan balapannya sampai akhirnya dia kecelakaan di arena balap. Gara-gara ini, Dayton menyalakan minuman energinya. Dan tentu saja, ia marah besar kepada Max. Kembali lagi dengan Joe dan Clyde, mereka berdua berjalan menuju ke terowongan. Namun, untuk menuju ke terowongan itu, mereka harus melewati jalur pembuangan. Baru kemudian tiba di bawah tanah. Setelah sampai di bawah tanah, mereka bergerak menuju pipa yang ternyata sudah ditunggu oleh Jimmy. Melihat Jimmy sudah ada di sana, Joe kemudian menyampaikan bahan ledakannya yang benar-benar sederhana. Awalnya, Jimmy dan Clyde tidak percaya dan merasa kalau Joe hanya main-main. Oleh karena itu, Joe harus menjelaskan lebih dulu tentang bahan-bahan kimia ini. Baru mereka sepakat untuk meledakannya. Tidak lama kemudian,
Joe memasukkan peledaknya ke pipa. Lalu, uang pun mulai tersedot dari pipa berangkas menuju tempat mereka. Jimmy dan teman-temannya pun mengumpulkan uang-uang ini dan memasukkannya ke dalam kantong plastik sampah untuk dibawa keluar terowongan tanpa dicurigai oleh siapapun. Ledakan dari pipa ini ternyata menimbulkan asap sampai ke restoran sirkuit. Melihat hal ini, pegawai restoran pun melaporkannya kepada pihak keamanan. Tidak lama setelah menerima laporan itu, petugas keamanan berjalan menuju terowongan untuk memeriksa hal yang telah terjadi. Dan benar saja, tanpa diduga, petugas keamanan bertemu dengan Joey bersaudara yang terlihat sedang mengangkut tumpukan sampah. Petugas itu bertanya apakah mereka mencium aroma terbakar. Namun tentu saja, Beng bersaudara ini tidak menjawab. Mereka justru mengaku bahwa indera penciumannya sudah rusak sejak kecil. Akan tetapi, petugas keamanan mempercayai hal itu, lalu membiarkan Beng bersaudara melanjutkan pekerjaannya. Beng bersaudara pun terus menyetir keluar terowongan. Namun sayangnya, saat mereka berada di gerbang terakhir, gerbangnya macet. Dua petugas keamanan yang sedang memeriksa terowongan akhirnya menemukan asap dari bilik pintu. Dan saat mereka membuka pintu itu, ternyata ada orang merokok. Dan itu adalah Earl. Earl bertugas mengalihkan perhatian petugas ketika Jimmy dan Joe membantu Beng bersaudara membuka gerbang pembuangan sampah yang susah dibuka. Tidak lama kemudian, Jimmy yang baru saja datang berhasil membuka gerbang itu. Setelah itu, Beng bersaudara dapat melanjutkan pekerjaannya, mengangkut kantong sampah yang berisi uang keluar terowongan. Dan setelah misinya berhasil, Clyde dan Joe harus segera kembali ke penjara. Mereka berjalan keluar dari terowongan. Sayangnya, di tengah perjalanan, Clyde dan Joe bertemu Dayton dan Max yang sedang bertengkar. Max terkejut sempat mengenali Clyde saat dulu pernah bertemu di bar. Namun Clyde segera kabur dari sana dengan meninju Max. Di dalam penjara, para napi membakar dapur sampai terdengar alarm kebakaran. Oleh karena itu, pemadam kebakaran pun segera datang. Namun ternyata yang ada di mobil pemadam kebakaran itu adalah kendaraan yang digunakan Clyde dan juga Joe untuk kembali ke penjara tanpa ketahuan. Selain itu, dengan adanya peristiwa kebakaran ini, kepala sipir akhirnya membuka akses pintu di dalam penjara. Dan saat suster datang memeriksa, Joe sudah berada di kamarnya dan mengaku kalau dia tersiksa karena pintunya terkunci. Joe pura-pura tidak tahu tentang insiden yang terjadi di dalam penjara. Setelah misi selesai dilaksanakan, Jimmy membuang seluruh penyamarannya, kemudian menuju tempat pementasan anaknya. Sore ini, Sadie akan tampil menyanyi. Dia menunggu ayahnya dan juga Melly, namun mereka belum datang juga. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Melly datang dan dia pun langsung merias keponakannya itu. Setelah dirias oleh Melly, Sadie dipanggil ke panggung. Bertepatan dengan itu, ayahnya pun datang, dan itu membuat Sadie tersenyum. Gadis itu ternyata tampil menyanyikan lagu favorit ayahnya. Lagu itu ternyata membuat seluruh penonton bernyanyi, dan suasana pun berubah menjadi penuh haru. Oleh karena itu, Sadie berhasil menjadi juara 1 dan membuatnya sangat senang sekali. Setelah menonton penampilan Sadie, Jimmy menuju pom bensin. Di sana, Jimmy meninggalkan truknya yang berisi uang hasil curian tadi siang. Sesampainya di rumah, Jimmy juga membakar catatan rencana perampokannya untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, berita perampokan ini mencuat. Namun media memberitakan bahwa hasil uang perampokan ini ditinggal begitu saja dalam truk di sebuah pom bensin. Hal ini membuat orang-orang tidak mengerti dan menyebutnya si pencuri kampungan karena tidak berani mengambil uang rampasannya. Pencuri ini kemudian diselidiki oleh agen FBI. Mereka mencari saksi dan bukti dari kasus ini. Salah satu orang yang bersedia menjadi saksi adalah Max yang kemarin hidungnya dicederai oleh Clyde. Dia berusaha memberikan keterangan, namun kesaksiannya diragukan. Dia pun mengatakan bahwa Dayton juga bertemu dengan pencurinya yang bernama Clyde. Namun saat dikonfirmasi, Dayton membantah keterangan Max. Hal itu dilakukan Dayton karena dia masih kesal dengan Max. Detektif pun berpikir cedera hidung Max karena bertengkar dengan Dayton. Mereka juga berpikir apa mungkin napi bisa keluar dari penjara untuk mencuri uang. Detektif juga mengunjungi penjara untuk memeriksa kedatangan Logan bersaudara. Namun kepala sipir membantah karena pada saat hari kejadian, Joe sedang berada di rumah sakit. Dan saat itu memang ada insiden kebakaran dapur yang dianggapnya sebagai peristiwa biasa. Jadi tidak ada yang mencurigakan.
Setelah beberapa hari melakukan penyidikan, detektif tidak menemukan jejak apapun dari Jimmy Logan. Ponsel Jimmy sudah terputus selama 3 bulan. Dan hari itu, Jimmy diketahui sedang menonton pementasan anaknya. Esok harinya, Clyde bebas dari penjara. Dia dijemput oleh Melly, dan sesampainya di rumah, dia diberi kejutan berupa koper yang berisi penuh dengan uang dari Jimmy. Tak lama kemudian, Joe keluar dari penjara. Dia mendengar kabar bahwa uang hasil curian mereka ditinggal di pom bensin. Dia pun menemui Clyde, menanyakan keberadaan Jimmy, namun Clyde pun juga tidak tahu kakaknya itu berada di mana. Hal ini sesungguhnya membuat Joe kecewa karena ia merasa dimanfaatkan oleh Jimmy. Keesokan harinya, Joe tengah bersantai di rumah, namun tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Akan tetapi, saat Joe membuka pintu, tidak ada orang di sana. Joe hanya menemukan sekop yang tergeletak di teras. Joe kemudian mengikuti instingnya. Dia menggali halaman rumahnya dan menemukan bungkusan uang yang merupakan hasil rampasannya bersama Jimmy. Ternyata Jimmy membagi uang hasil curian mereka kepada orang-orang yang telah membantu misi ini. Jimmy memberikan uang itu kepada Naman setelah Naman terbebas dari penjara. Dan selain itu, Jimmy juga menyumbangkan uangnya untuk Sylvia, sang dokter kemanusiaan. 6 bulan kemudian, detektif masih menyelidiki kasus ini. Sampai akhirnya, perusahaan NASCAR meminta detektif melupakan kasus ini. Perusahaan NASCAR telah puas dengan penyelesaian asuransi ganti rugi yang sudah mereka dapatkan. Namun anehnya, perusahaan NASCAR tidak bisa menghitung secara pasti jumlah uang yang sudah dirampok. Jadi, uang yang Logan kembalikan di truk itu cuma sebagian dari rampokannya ya guys. Hal ini membuat detektif pun akhirnya menyerah dan menyudahi penyelidikannya. Pagi ini, Jimmy mendatangi rumah mantan istrinya. Dia pun menemui Sadie, dan seperti sebelum-sebelumnya, dia mengajak anaknya bermain-main. Dan hari ini, semuanya telah berakhir bahagia. Misi Jimmy berhasil, dan dia bisa berkumpul bersama orang-orang yang dia sayangi. Dan film pun berakhir.